ketika kamu merasakan wah ini karya Tuhan nih dalam hidupku gitu, apa yang kamu katakan ke Tuhan? Ya makasih aja. Ternyata masih ada orang yang mau bantu aku gitu ya. Kan tuh nggak disangka-sangka. Jadinya kamu nggak menyangka itu. Waktu itu kamu sendiri atau sama orang tua? Sama orang tua. Tapi kan itu terlalu tinggi kalau buat sendiri. Itu bantuan orang lain. Ternyata ada orang yang dikirim Tuhan, orang baik yang dikirim Tuhan buat kamu ya. Gitu. Terus ke depan Risti mau apa? Sebenarnya aku masih belum tahu soal apa yang aku mau. Aku cuma berusaha menjalani hari ini ya hari ini. Oh berarti kesulitan hari ini biarlah untuk hari ini gitu. Besok akan ada waktunya lagi gitu ya. Karena kan kesulitan nggak akan berhenti sekali. Ini aja. Pasti ada yang lain. Repeat terus-terusan. Oke. Tadi kan kita kan sempat ngobrol santai kan ya sebelum kita take. Soal nanti Risti mau kuliah di mana gitu, mau kuliah jurusan apa. Nah, Risti nanti mau kuliah di mana? Di Universitas Bekasi. Jurusan? Sebenarnya belum pasti, tapi mungkin hukum. Hukum. Kenapa hukum? Aku kayaknya sebenarnya lebih tertarik sama hal yang seperti itu. Oh berarti ini ada kaitannya soal tadi ketika Risti bilang hak asasi manusia, atau nggak ada? Kalau dibilang ada ya nggak ada, kalau dibilang ada Ya ada. nggak ada. Oke. Soal hak asasi manusia tadi kita juga bilang soal penerimaan orang-orang gitu kan. Nah, kamu juga mau masuk di dunia hukum gitu. Nah, kira-kira apa yang mau kamu lakukan di situ nanti? Hal apa sih yang sebenarnya pengen banget kamu lakuin sampai kamu pengen masuk ke jurusan hukum? Sebenarnya kan kalau hukum bisa jadi notaris. Jadi kan nggak perlu ke luar kota sama buka kayak semacam apa ada bangunan terus ada pelang notaris kan nggak terlalu rumit untuk dilakukan. Jadi pengen yang kerjanya dekat rumah aja. Seberapa sayang Risti sama orang tua Risti? Sebenarnya nggak pernah aku ukur ya. Karena tadi kan Risti bilang kan kalau pengen sekolah hukum biar nanti nggak terlalu jauh, bisa di sini dilakukan di sini. Jadi kan Risti ingin menghabiskan waktu sama orang tua gitu. Sebenarnya biar akomodasinya juga lebih mudah. Jadi kalau misalnya jauh susahnya di mana? Perjalanannya kan memakan waktu. Kalau harus bolak-balik juga agak ribet juga bawa kursi roda kan. Biasanya kamu kalau pergi kemana-mana sendiri atau diantar? Aku itu tipe orang yang introvert. Jadi
agak nggak suka pergi keluar rumah. Berarti biasanya menghabiskan waktu sama keluarga di rumah gitu. Biasanya kegiatan kebersamaan apa sih yang dilakukan sama keluarga? Sebenarnya lebih ke me time. Oke. Berarti sama dirimu sendiri ya. Nah, kalau kamu misalnya kamu me time gitu, nah dalam me time-mu itu pernah nggak kamu berrelasi sama Tuhan gitu, misalnya gitu? Mungkin kalau ada masalah, jadi kayak apa, kayak bertukar pikiran gitu. Bertukar pikiran sama Tuhan? Maksudnya aku bilang pikiranku, terus nanti kan ada apa, kan dalam diri manusia mungkin ada dua sudut pandang, yang sisi A dan sisi B. Nanti aku pilih yang mana, A atau yang B. Nah, ketika kamu datang ke Tuhan, kamu mendapat jawabannya atau enggak? Dapat, tapi mungkin mau makan waktu sehari, 2 hari, 3 hari. Dan kalau misalnya kamu nggak mendapatkan jawabannya, perasaan kamu gimana? Belum waktunya. Menarik nih. Belum waktunya, karena semuanya udah pada waktunya. Ada perasaan kecewa nggak? Kalau dikatakan nggak kecewa sih bohong ya, kan manusia biasa. Jadi tetap masih ada perasaan kecewa ya? Walaupun nggak terlalu, tapi kan ya kayak manusia kan punya ego masing-masing. Namanya manusia. Di tengah perasaan kecewamu itu, apa yang kamu lakukan? Merenung, dengarkan musik. Merenung. Ketika kamu merenung itu kamu mendapat ketenangan nggak? Bisa memecahkan masalah itu lagi Dengan bantuan Tuhan atau kamu sendiri? aku sendiri. Terus nggak minta bantuan Tuhan lagi? Nanti kalau udah Tanya terus Tuhan. tanya lagi. Berarti di sini kamu menganggap bahwa jadi relasimu dengan Tuhan itu bukan hanya sekedar sebagai seorang sahabat ketika kamu terluka, ketika kamu bahagia, kamu datang, tapi juga sebagai bapamu gitu kan ya. Karena kan kamu ketika membutuhkan keputusan akhir, aku harus datang ke Tuhan nih untuk tanya, bener nggak jalan yang kau ambil gitu. Bisa dibilang gitu. Nah, sekarang kita kan mau memasuki masa Natal ya loh. Nah, di tengah masa Natal ini apa yang Risti rasakan? Karena kan kita saat ini Natal yang kali ini kan beda dari Natal-Natal sebelumnya. Yang Risti rasakan apa? Ya pastinya beda, karena nggak bisa kumpul banyak orang. Nggak bisa berkunjung, tapi kan agak takut juga. Karena corona itu ya. Terus yang kamu apa ya, istilahnya gini, karena ini Natal yang kayaknya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pengalaman spiritual apa yang kayaknya membuat kamu itu merasa kayak Natal kali ini beda nih dari sebelum-sebelumnya? Ada nggak?
kan kita nggak saling tatap muka, nggak bisa apa kayak rame-rame salam-salaman. Jadi ketika kita bertatap muka, ketemu orang banyak, di situ kamu merasakan kehadiran Tuhan gitu. Kayak ngerasa kayak bener-bener ada pesta gitu, ngerayain hal yang besar. Kayak ngerasa sendiri nggak kalau di tengah keramaian gitu? Di tengah, sebenarnya aku memang nggak suka keramaian. Kalau ngerasa sendiri sih nggak, karena emang basicnya nggak suka keramaian. Jadi Kalau misalnya nih dari Natalmu di tahun-tahun sebelumnya sampai di Natal tahun ini, kira-kira ada pengalaman yang menarik nggak? Gitu. Pengalaman Natal menarik seperti apa gitu yang selama ini kamu rasakan? nah yang kayak yang tadi apa, yang apa, tempat saudaraku yang Natalan itu kan banyak orang yang datang dari mana-mana, dari luar kota pun datang, dari segala agama juga berbaur jadi satu, saling ngucapin. Kalau pengalaman mistismu sama Tuhan, pengalaman spiritmu sama Tuhan selama Natal ini dari kamu kecil sampai saat ini, ada nggak pengalaman Natal yang membuat kamu merasakan rasa syukur, terus kayak misalnya kayak terima kasih banget gitu ke Tuhan atas Natal kali ini gitu? Sebenarnya kalau spirit kayak gitu kayaknya belum, tapi menurutku yang kayak seperti itu udah cukup untuk bikin, kan juga toleransi itu kan juga penting. Betul. Apalagi di Indonesia kayak sekarang ini toleransinya agak menurun. Menurut kenapa nih? Pengalaman apa yang kamu dapatin kok kamu bilang ada toleransi yang menurun gitu? Lihat dari berita-berita sih. Kamu lihat ada apa di berita? Ya, Banyak orang yang saling bertengkar gitu. saling mementingkan diri sendiri. Terus kamu merasa miris gitu. Ya, Terus dengan adanya berita-berita seperti itu, lalu kamu tadi pengen masuk di fakultas hukum. Nah, kira-kira kedepannya apa sih langkah yang mau kamu lakukan? sebenarnya aku juga masih Ragu, bingung apa yang aku harus lakukan, benar apa enggak, ngelukai apa enggak, yang seperti apa, Tesla apa enggak. Jadi belum ada gambarannya. Oke, terakhir. Apa yang memotivasi kamu dalam dirimu untuk sejauh ini? Describe yourself. About your value, atau tentang aku punya visi misi ini gitu. Aku kedepannya mau lebih dekat lagi dengan Tuhan atau apapun itu. Sebenarnya kalau satu orang mungkin agak susah, loh. Maksudnya gimana? Hanya satu orang yang berusaha kayaknya kurang untuk mencapai satu tujuan yang
lebih besar. But your value, kamu punya nilai dalam hidup enggak yang kamu pertahankan sampai saat ini? Ya, kejujuran sih. Kejujuran. Karena kalau orang jujur pasti diberi kemudahan. Dan emang cari orang jujur zaman sekarang emang susah. Jadi bisa dibilang itu nilai dalam diriku, kejujuran. Oke. Nanti kan tanggal 3 itu kan kita bersama merayakan Hari Disabilitas ya. Tapi itu kan jarang sekali dirayakan di Indonesia. Nah, kira-kira harapanmu ke depan untuk Indonesia terkait dengan stigma mereka terhadap penyandang disabilitas apa? Karena itu udah berlangsung sangat lama, jadi mungkin agak sulit. Kan kayak kamu udah dikasih tahu A, B, C dari kecil, kamu nggak mungkin langsung sekali ubah pola pikir, kan nggak semudah itu. Tapi kalau harapan kamu sendiri apa? Ya cuma fasilitas saja. Aksesibilitas ya. Kayak misalnya jalan di jalan raya itu. Dan transportasi umum juga. Oh, iya, berarti yang ada khusus untuk penyandang disabilitas gitu. Iya, dan jalan trotoar sebenarnya kan udah dipasang yang buat penyandang tunanetra. Iya, tapi kan pasti kehalang. Betul sama sekali. Betul. Dagang Oh, iya. pasangan. Kadang-kadang juga Iya. dipakai motor ya. Cuma pengen kesadarannya udah ada aja. Oke. Lalu apa yang ingin kamu sampaikan ke orang yang menonton? Mungkin sekarang kita sedang dalam kondisi pandemi dan menghabiskan setiap kegiatan di rumah. Mungkin di sini nggak terlalu terasa, tapi kan di luar sana mungkin lebih terasa. Aku pengen orang-orang lebih menghargai kebahagiaan kecil mereka, seperti bisa masak atau main game atau apapun, melakukan hal yang bisa dilakukan, yang nggak bisa dilakukan waktu sibuk yang sebelumnya. Oh iya. Jadi lebih menghabiskan waktu untuk dirinya sendiri, lebih mencintai diri gitu, dan juga lebih mencintai orang-orang di sekitarnya termasuk keluarganya gitu ya. Oke. Terima kasih Risti. Tuhan memberkati. Amin. Oke Sobat GKJ, itu tadi adalah bagaimana kita belajar dari Risti tentang pengalaman hidupnya, tentang bagaimana dia berelasi dengan sesama dan juga berelasi dengan Tuhan. Tadi kita sudah mengetahui bahwa segala hal, Risti tadi mengatakan bahwa segala hal dalam kehidupan semua itu Tuhan yang mengatur gitu. Jadi ada rancangan terindah dari Tuhan dalam setiap hidup manusia, dan itu juga yang harus kita ingat di dalam menyambut Natal kali ini. Di dalam setiap pandemi COVID-19 ini mungkin Natal kita berbeda dari sebelumnya, atau mungkin ada kecemasan, ada ketakutan, tapi ingatlah bahwa segala sesuatu itu sudah Tuhan siapkan untuk kita, dan semua itu indah pada waktunya.